Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Rizka Oktavianti dengan NIM V07274. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai cara mencari database pada aplikasi MySQL. Di sini saya mengambil tema yaitu data payroll atau gaji pada sebuah perusahaan. Dan di sini juga sudah tersedia beberapa case atau kasus yang akan kita bahas dan kita praktekkan pada aplikasi MySQL. Untuk mencari sebuah data, klik pada opsi Edit Inline. Nah, untuk case yang pertama yaitu mengambil semua data dari tabel pegawai. Untuk query-nya, silakan klik select, bintang, form, lalu klik atau tulis pegawai. Jika sudah seperti ini, lalu langsung kita klik go. Nah, di sini sudah muncul beberapa data dan semua data dari tabel pegawai. Lalu untuk kasus yang kedua yaitu mengambil semua data dari tabel potongan. Untuk query-nya sama yaitu select bintang form. Lalu di sini kita ganti potongan karena kita akan mencari tabel data dari tabel potongan. Jika sudah seperti ini, langsung aja klik go. Nah, sudah muncul semua data dari tabel potongan, yaitu seperti yang terpampang. Lalu untuk kasus yang ketiga, yaitu mengambil semua data dari tabel presensi. Untuk caranya masih sama, yaitu query-nya select bintang form. Lalu untuk tabelnya kita ubah ke presensi. Lalu klik go. Nah, di sini langsung muncul semua data dari tabel presensi. Lalu untuk kasus yang keempat, yaitu mengambil data dari tabel total gaji. Untuk cara masih sama, tinggal kita ganti saja di sini total gaji. Lalu kita klik go. Nah, di sini juga sudah terpampang semuanya untuk data dari tabel total gaji. Lalu untuk kasus yang kelima, itu mengambil semua data dari tabel tunjangan. Nah, di sini untuk cara dan query-nya masih sama, yaitu select bintang form. Tinggal kita ubah aja yang bagian belakang, kita ganti dengan tunjangan. Kalau sudah, tinggal klik go. Udah muncul semua data dari tabel tunjangan. Oke, untuk kasus yang keenam yaitu mengambil data nama pegawai, alamat, dan jabatan dari tabel pegawai. Untuk query-nya, kita tulis select, lalu nama pegawai, alamat, jabatan, lalu form, itu dari tabel pegawai. Kalau sudah, kita langsung klik go. Nah, di sini akan muncul data nama pegawai, alamat pegawai, dan jabatan masing-masing pegawai. Oke, untuk kasus selanjutnya yaitu mengambil data ID potongan dan jumlah potongan dari tabel potongan. Untuk query-nya, kita klik select, masih sama, lalu datanya ini kita ganti, yaitu kita mencari ID potongan lalu
jumlah potongan dari tabel potongan. Nah, sudah untuk selectnya ini. Lalu untuk form itu dari potongan, dari tabel potongan. Nah, kalau sudah langsung kita klik go. Nah, di sini akan muncul data dari ID potongan dan juga jumlah potongan. Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya, yaitu mengambil data ID tunjangan dan jenis tunjangan dari tabel tunjangan. Untuk query masih sama, yaitu kita klik select, lalu untuk datanya kita ubah sesuai dengan yang diminta, yaitu ID tunjangan, lalu jenis tunjangan. Untuk tabelnya, ini kita ubah ke tunjangan. Oke, langsung kita klik go. Nah, di sini akan muncul sesuai apa yang diminta, yaitu ID tunjangan dan juga jenis tunjangan, di mana ini berada dalam tabel tunjangan. Oke, untuk kasus berikutnya yaitu meminta untuk mencari jumlah hadir dan juga jumlah tidak hadir dari tabel presensi. Oke, sudah, langsung kita klik go. Nah, di sini akan terpampang jumlah kehadiran para pegawai dan juga jumlah tidak hadir mereka dalam 1 bulan, yaitu dalam tabel presensi. Baik, kita akan lanjut ke kasus berikutnya, yaitu mencari data pegawai yang jabatannya helper. Jadi mencari data pegawai yang jabatannya helper. Untuk query, ini kita ubah ya teman-teman. Ini query, select form, untuk tabelnya kita masukkan pegawai, lalu kita butuh where, dimana untuk mencari nama jabatannya. Lanjut jabatan, terus kita masukin jabatan yang diminta, yaitu helper. Kalau sudah, kita klik go. Nah, di sini akan muncul data pegawai dengan jabatan helper, itu hanya ada 1 orang. Baik, kita lanjut ke kasus berikutnya, yaitu mencari data pegawai yang alamatnya berada di Tawangmangu. Untuk query masih sama, itu select form, select bintang form. Lalu kita masukkan tabelnya, yaitu ada di tabel pegawai. Lalu kita masukkan where. Where ini untuk mencari lokasi ya teman-teman. Lalu alamat. Kita masukkan alamat yang diminta. Ada di Tawangmangu. Oke, kalau sudah langsung aja klik go. Nah, di sini akan muncul beberapa data pegawai yang lokasi alamat rumahnya itu di Tawangmangu. Nah, di sini kebetulan ada 3 pegawai yang berlokasi rumahnya ada di Tawangmangu. Oke, selanjutnya akan kita lanjut ke kasus berikutnya, yaitu
mengambil salah satu nama dari pegawai. Oke. Untuk query-nya masih sama, yaitu select bintang form. Karena pegawai, kita butuh tabel pegawai. Lalu, alamatnya ini kita ubah ke nama pegawai, karena mereka meminta mengambil salah satu nama dari pegawai. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu nama, yaitu Rizal Andrian. Langsung aja masukin namanya, lalu kita klik go. Nah, akan muncul data nama pegawai yang diminta, yaitu Saudara Rizal Andrian. Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya, yaitu mengambil jenis tunjangan apa saja yang ada pada tabel tunjangan. Mengambil jenis tunjangan apa saja yang berada pada tabel tunjangan. Oke, untuk selectnya, untuk query-nya, kita tulis select, lalu jenis tunjangan. Lalu form tabel tunjangan. Oke, lanjut kita klik go. Nah, akan muncul beberapa jenis dari jenis tunjangan seperti yang sudah tertera pada layar. Langsung kita masuk ke kasus berikutnya, yaitu mengambil data jabatan apa saja yang ada. Mengambil data jabatan yang ada. Oke, untuk query-nya itu klik select, lalu kita masukkan jabatan, form, pegawai. Lalu kita klik go. Nah, di sini ada beberapa jabatan pada perusahaan yang saya ambil. Ada 10 jenis jabatan. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengambil salah satu jenis tunjangan yang ada. Kita mengambil salah satu jenis tunjangan yang ada. Untuk query-nya, kita klik select, lalu form, lalu kita klik tunjangan, karena kita mengambilnya dari tabel tunjangan. Lalu kita masukkan where, dan kita masukkan yang diminta, yaitu jenis tunjangan. Kalau sudah, kita klik go. Nah, di sini akan muncul jenis tunjangan dari tabel tunjangan. Nah, ini ada beberapa jenis tunjangan jabatan, di mana tunjangan jabatan ini diberikan kepada para manajer pada perusahaan. Oke. Baik, untuk data kasus selanjutnya yaitu mencari pegawai yang jumlah presensi tidak hadirnya itu sama dengan 1. Untuk query-nya masih sama, yaitu kita klik select bintang form. Untuk tabelnya kita masukkan tabel presensi dan juga tabel pegawai. Untuk where lokasinya yaitu presensi, ID pegawai sama dengan pegawai, ID pegawai. Dan tambahan N, yaitu presensi, jumlah tidak hadir,
itu sama dengan 1. Langsung kita klik go. Nah, di sini akan muncul data pegawai yang jumlah presensi ketidakhadirannya itu 1 hari. Nah, ini ada 5 pegawai. Oke, untuk kasus berikutnya yaitu mencari pegawai yang jumlah presensi hadirnya kurang dari 30. Untuk query-nya masih sama, yaitu select bintang form dari tabel presensi dan juga tabel pegawai. Untuk lokasinya, ada presensi, lalu ID pegawai sama dengan pegawai, ID pegawai. Untuk N-nya, ini kita ubah ke jumlah hadir yang kurang dari 30. Nah, di sini akan muncul beberapa data pegawai yang jumlah hadirnya itu dalam 1 bulan kurang dari 30. Oke, untuk kasus selanjutnya yaitu menghitung total pegawai. Untuk query-nya, kita masukkan select count. Lalu nama pegawai. Kita masukkan nama pegawai. Lalu kita tambahkan S total pegawai. Dan juga kita masukkan form itu dari tabel pegawai. Sudah, kita klik go. Nah, di sini akan muncul total pegawai dalam perusahaan ini adalah 10 orang. Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya, yaitu menghitung total pegawai berdasarkan jenis kelamin. Untuk query masih sama, yaitu select count, nama pegawai, lalu S total pegawai, koma, jenis kelamin. Jenis kelamin, form, dari tabel pegawai, lalu kita masukkan juga group by karena dia meminta berdasarkan jenis kelamin, lalu masukkan jenis kelamin. Sudah, klik go. Nah, ini akan muncul data pegawai di mana ada 10 orang, ada 4 laki-laki dan juga 6 perempuan. Baik, mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai cara mencari database pada aplikasi MySQL. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.